Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amir, saya Ceci saya Asifa Laura Ramadhani, saya Febiola, Saya Gina Alena Dinar. Di sini kami akan membahas tentang upaya mengatasi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia dari tahun 1948 sampai 1940. A few moments later. Pemberontakan PKI di Madiun. Pada 18 September 1948, Kolonel Sumarsono memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia di Madiun. Musso mengangkat sebagai Presiden Amir Syafruddin sebagai Perdana Menteri dan Kolonel Joko Suryono sebagai Gubernur Militer di Madiun. Dalam aksinya, hal itu banyak ulama, para perwira TNI, dan tokoh-tokoh masyarakat dibunuh secara keji. PKI Musso melakukan aksi-aksi kebiadaban justru saat bangsa Indonesia sedang menghadapi musuh bersama, yakni Belanda. Oleh karena itu, pemberontakan PKI Musso ibarat dalam selimut yang menusuk dari belakang. Menghadap aksi kebiadaban PKI Musso, pemerintah bertindak cepat. TNI terbentuk Operasi Militer 1 yang dipelorikan oleh definisi Siliwangi di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto. Panglima Besar Jenderal Sudirman meyakinkan pemerintah bahwa TNI mampu memusnahkan Musso dan pasukannya dalam waktu 2 minggu. Sesuai dengan janjinya, pada tanggal 30 September 1948, kaum pemberontak berhasil didesak keluar dari Madiun. Mereka terpaksa mengundurkan diri. Wilayah-wilayah penguasaan pada keesokan harinya 31 Desember, Madiun dan sekitarnya telah dikuasai. Dan perempuan di desa Sumading, Musso berhasil ditembak mati oleh kaum Sumadi. Dalam pelarian, Amir Syafruddin dan pengikutnya berhasil membunuh Gubernur Suryo, Komunis Besar Polisi M. Duriyat, dan Komunis Sukuroto di daerah Ngawi. Saat itu Gubernur Suryo baru saja kembali dari Yogyakarta dan akan pulang ke Surabaya. Dan perjalanan pulang itulah mereka bertemu dengan rombongan Amir Syafruddin dan terjadilah pembunuhan itu. B. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Penarikan mundur pasukan Tentara Republik Indonesia ke wilayah Republik Indonesia sesuai garis Panmuk dalam perundingan Renville menimbulkan protes dari berbagai pihak. Salah seorang anggota pasukan Siliwangi yang menantang kebijakan pemerintah adalah Sekar Marji Mirjan Kartoeswarjo. Pada 7 Agustus 1909 SM, Kartoeswarjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) di Jawa Barat. Kelompok Kartoeswarjo melakukan teror yang menimbulkan korban jiwa. Selain di Jawa Barat, DI atau TII juga melancarkan gerakan di Jawa Tengah, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Di Jawa Tengah bagian utara pemimpin adalah Amir Fatah, sedangkan di bagian selatan dipimpin oleh Kiai Sumawungu. Gelombongan DI atau TII di daerah Jawa Tengah itu berhasil dihancurkan oleh Batalion Diponegoro pada tahun 1957 dengan Operasi Banteng Nasional. Di Sulawesi Selatan, Kahar Madzukur mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia sebagai bagian dari DI atau TII Jawa Barat. Pada 7 Agustus 1953, ia bersama pengikutnya masuk hutan untuk menumpas gerombolan Kahar Muzaffar yang diadakan di militer pada 3 Februari 1965. Kahar Muzaffar tertembak mati sehingga berakhirlah gangguan kemenangan di Sulawesi Selatan. D. Pemberontakan APRA di Bandung. Pada bulan Januari 1950, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA mengadakan pemberontakan di bawah pemimpin Raymond Sertim di Bandung. Mereka menyampaikan ultimatum kepada pemerintah agar diterima sebagai tentara inti negara Pasundan. Karena Altum tidak sengaja mendapatkan jawaban, pasukan Wittersing melancarkan aksi terornya. Untuk menghancurkan gerombolan Westerling, pemerintah mengirimkan satu satuan APRIS dari Jakarta. Pada tanggal 23 Januari 1950, tanpa kesulitan, APRIS berhasil
menyelesaikan gerombolan itu. Anggota gerombolan apa banyak yang ditembak mati. Setelah Bandung bersih dari pemberontak, pengejaran dilakukan terhadap pemberontak yang melarikan diri. Bandung Winston berhasil melarikan diri ke Jakarta dengan rencana akan membunuh Sultan Hamengkubuwono, Menteri Pertahanan. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Andi Aziz adalah bekas anggota KNIL berpangkatan letnan pada tanggal 30 Maret 1950 bersama anak buahnya. Ia diterima sebagai anggota APRIS. Andi Aziz kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi kapten, namun baru beberapa hari dilantik menyerang markas APRIS di Makassar. Penjabat teroris Indonesia Timur, Lekol Ahmad Yusuf bersama stafnya dilawan. Beberapa hal yang dituntut Andi Aziz dan pangkatnya antara lain negara Indonesia Timur harus tetap berdiri. Dan menanggapi tuntunan Andi Aziz itu, semula pemerintah RIS menyelesaikan dengan musyawarah. Namun niat baik pemerintah akhirnya mengirim pasukan pemimpin Kolonel Alexander April 1950. Republik Maluku Selatan atau RMS setelah pemberontakan Andi Aziz gagal setelah seorang tokohnya melarikan diri ke Ambon. Tokoh itu adalah Dr. Saumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur pada tanggal 25 April 1950. Saumokil memproklamasikan berdirinya Negara Republik Maluku Selatan atau RMS yang memusatkan kekuatannya di Ambon dan Pulau Seram. Pemerintah mengirim Dr. Laimena menyelesaikan masalah, tetapi tidak berhasil. Pemerintah terpaksa mengambil tindakan tegas dengan operasi penuntasan yang dipimpin Kolonel dalam pertempuran jarak dekat di Benteng Neo Victoria 8 November 1950. Gugur beberapa pahlawan, diantaranya Lekol Slamet Riyadi, Lekol S. Sudiarto, dan Mayor Abdullah. Dr. Saumokil akhirnya tertangkap hidup-hidup dan kemudian diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa. Ia dijatuhi pidana mati. Sedangkan Ir Manusama, tokoh RMS lain, berhasil melarikan diri ke Belanda. Tokoh-tokoh yang berhasil ditangkap adalah Manuhutu, Presiden RMS, Waisal, Perdana Menteri, dan Gasper, Menteri Dalam Negeri. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta PRRI atau Permesta. Pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI atau Permesta dilatar belakangi oleh masalah-masalah ekonomi dan pertimbangan keuangan antara daerah dan pusat. Pemberontakan PRRI atau Permesta didahului dengan pembentukan beberapa dewan seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Manguni. Pada 19 Januari 1958, Kolonel Zulfikri Lubis, Kolonel Ahmad Hussein, M. Natsir, Berhaudin Harahap, dan Syafaruddin Perwiranegaraan mengadakan musyawarah di Sungai Daerah Sumatera Barat. Esoknya diadakan rapat raksasa di Padang. Kolonel Ahmad Hussein memberi ultimatum kepada pemerintah pusat agar kabinet Juanda menyerahkan mandat kepada presiden. Penumpasan pemberontakan PRRI dilancarkan melalui operasi militer, diantaranya Operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani, Operasi Tegas di bawah pimpinan Kolonel Kaharudin Nasution, Operasi Sapa Marga di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Jatikoesomo, dan Operasi Sadar di bawah pimpinan Kolonel Ibnu Suwetowo. Ahmad Hussein akhirnya menyerahkan diri dengan pengikutnya pada 12 Mei 1961. Pemberontakan G30S PKI 1965. Usaha Partai Komunis Indonesia PKI melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah pada 30 September 1965, dikenal sebagai pemberontakan G30S PKI. Pada malam itu dengan dipimpin oleh Letkol Untung,
PKI menculik dan membunuh perwira-perwira teras Angkatan Darat. Mereka yang menjadi sasaran kebiadaban PKI adalah sebagai berikut. Letnan Jenderal Ahmad Yani, Menteri atau Panglima Angkatan Darat. 2. Mayor Jenderal Haryono, Deputi Khusus. Mayor Jenderal Soeprapto, Deputi Khusus. Mayor Jenderal S. Parman, Asisten 1. Brigjen D.I. Panjaitan, Asisten 6. Brigjen Soetoyo, Siswoni Harjo, Direktur Kehakiman. Ajudannya Letu Pierre Andreas. Tendean diculik dan dibunuh di Lubang Buaya. Dalam peristiwa tersebut juga tewas Brigadir Polisi K.S. Tubun. Pengawal Waperdam. Di Jakarta, di Jawa Tengah, terjadi pula pembantaian terhadap Komandan Korem 072, Kolonel Katamso, dan Kepala Stafnya, Letnan Kolonel Soegiono di Desa Keuntungan,